Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai golongan P3K dan berapa gaji yang diterima berdasarkan golongan tersebut. Karena P3K ini kan berbeda-beda, ada yang melamar menggunakan ijazah SD, ada yang melamar menggunakan ijazah SMP, ijazah SMA, S1, dan S2. Dia kan pasti akan berbeda golongan menurut ijazah tersebut. Dan berapakah gaji yang diterima berdasarkan golongan yang dia sandang. Baik, pada kesempatan ini saya ingin berbagi ataupun mengulas sedikit mengenai besaran gaji dan golongan P3K. Karena banyak teman-teman yang komen berapakah gaji yang diterima saya melamar menggunakan ijazah S1 karena saya sebagai penata layanan operasional, operator layanan operasional, dan lain-lain. Itu jabatan mereka. Baik, pada video ini kita ingin berbagi ataupun membahas mengenai golongan dan gaji P3K. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungan untuk di-subscribe dan di-share kepada teman-teman yang lain. Ini adalah rincian penyesuaian besaran gaji P3K. Ini teman-teman. Ini berdasarkan Perpres nomor 11 tahun 2024. Dan menurut golongan di sini yang di bawah teman-teman. Kalau kita melamar menggunakan ijazah S1 SD, kita bahas golongan dulu teman-teman. Kita lewat P3K ataupun lulus P3K menggunakan ijazah SD, kita mendapatkan golongan 1. Itu dengan masa kerja 0 tahun. Masa kerja 0 tahun menggunakan ijazah SD adalah golongan 1. Dan selanjutnya, kalau sudah ada masa kerja 3 tahun naik golongan 2. Kalau sudah ada masa kerja 3 tahun. Setelah ada golongan 2 dan mendapatkan dan bekerja selama 3 tahun lagi mendapatkan golongan 3. Setelah golongan 3, golongan 4 adalah SMP, menggunakan ijazah SMP golongan 4. Begitu juga yang golongan 3 tadi, kalau bekerja 3 tahun lagi mendapatkan golongan yang 4. Menggunakan ijazah SMA, teman-teman yang lulus P3K menggunakan ijazah SMA ataupun D1 dan lain-lain yang sederajat itu mendapatkan golongan 4. Dan diploma 2 ataupun D2 itu adalah golongan 5, D3 golongan 6, dan sarjana adalah golongan 9 teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan ijazah S1 ataupun D4, kalau tidak salah, kalau jabatan di sana penata layanan operasional itu adalah golongan 9. Dan bagi teman-teman yang menggunakan ijazah S2 nanti mendapatkan golongan 10 dan S3 adalah golongan 11. Dan di atas di ini teman-teman, golongan 1 dengan masa kerja 0 tahun, dia akan mendapatkan gaji paling sedikit ataupun 1.794.000 sekian. Itu kalau dia menggunakan ijazah SD karena golongan 1. Kalau sudah ada golongan 2, maka masa kerjanya dengan masa kerja 0 tahun 1.960.000. Itu kalau golongan 2 masa kerja 0 tahun. Nanti masa kerja
3 tahun mendapatkan gaji 2.843.000 sampai dengan 3 juta sekian. Begitu juga kalau golongan 3 teman-teman, minimal masa kerja masih 0 tahun masa kerjanya baru mendapatkan golongan 3, minimal gajinya 2.043.000. Dan sampai dengan masa kerja 3 tahun ada gaji 2.964.000 sampai dengan 3.200.000 sekian. Golongan 4 bagi ijazah SMP, minimal masa kerja masih 0 tahun baru lewat 2.129.000 sampai maksimum 3.300 sekian. Itu masa kerja sudah penuh sampai dengan 6 tahun sekian. Golongan 5 menggunakan ijazah SMA golongan 5 dengan masa kerja 0 tahun gajinya 2.325.000 sampai dengan 4.189.000. Dan golongan 6 di nomor 6, minimal masa kerja masih 0 tahun, gajinya minimal adalah 2.539.000 sekian sampai dengan 4.367.000 sekian dengan masa kerja maksimal. Begitu juga dengan golongan 7, 2.647.000 sekian, minimal masa kerja 0 tahun sampai masa kerja maksimal 4.551.000 sekian. Ke nomor 8 sebelah sini teman-teman, sebelah kanan. Golongan 8 minimal masa kerja 0 tahun mendapatkan gaji 2.759.000 sampai dengan 4.744.000. Itu golongan 8. Golongan 9 yang baru lulus menggunakan ijazah sarjana ataupun S1, golongan 9 itu minimal gaji 2.966.000 sampai dengan maksimal masa kerja yaitu 5.261.000 gaji yang diterima yang menggunakan ijazah S1. Golongan 10 minimal masa kerja 0 tahun 3.091.000 sampai dengan 5.484.000 sampai masa kerja maksimal. Golongan 11 minimal 3.222.000 sampai dengan 5.716.000. Golongan 12 3.359.000 sampai dengan 5.957.000 dengan masa kerja maksimal. Golongan 13 minimal masa kerja 0 tahun adalah 3.500.000 sekian sampai dengan 6.200.000 sekian. Golongan 14 minimal masa kerja 0 tahun 3.649.000 sekian sampai dengan 6.472.000. Golongan 15 dengan masa kerja 0 tahun 3.800.000 sampai dengan 6.746.000. Golongan 16 minimal masa kerja 0 tahun 3.964.000 sampai dengan 7 juta sekian. Sampai dengan golongan 17 adalah 4 juta sekian sampai dengan 7 juta sekian. Ini adalah rincian gaji pokok yang diterima oleh P3K, itu belum lagi tunjangan istri, tunjangan anak, dan tunjangan jabatan lainnya. Karena banyak tunjangan-tunjangan yang diterima selain gaji pokok. Ini adalah gaji pokok untuk P3K sesuai dengan golongan. Karena kalau P3K dia
golongan 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan golongan 17. Beda dengan PNS. Kalau PNS 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C dan seterusnya. Tetapi kalau di P3K dia golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, 5, 6 sampai seterusnya. Begini cara menghitung besaran gaji yang akan diterima oleh seorang P3K. Inilah informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada yang keliru dan tidak sesuai mohon di komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.